Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang dikasihi Tuhan serta teman-teman muda, seringkali pengalaman takut, khawatir, dan cemas selalu menghantui kehidupan kita. Lalu kemudian respon dari pengalaman rasa takut itu membuat kita goyah, terlebih untuk memilih melanjutkan hidup panggilan atau diam saja. Sabda-sabda Tuhan hari ini mau menegaskan kepada kita, pertama, bagaimana Rasul Paulus mengatakan bahwa doa menjadi hal yang penting. Doa menjadi rasa keberserahan diri kita kepada Tuhan. Maka doa di dalam konteks gereja Katolik itu ada 3. Doa pribadi, doa komunal, dan doa liturgi. Doa pribadi menjadi doa kita sebagai sarana kita untuk membangun relasi kita kepada Tuhan. Doa komunal yang seringkali kita lakukan bersama di dalam lingkungan, di dalam wilayah, atau bahkan kelompok-kelompok tertentu. Dan doa liturgi adalah bagaimana gereja Katolik memiliki kekayaan rohani atau bahkan kekayaan spiritual yang biasanya dikenal dengan doa ibadat harian. Doa ibadat harian dalam gereja Katolik itu, ada yang tahu berapa kali berdoa? 7 kali. Jadi di dalam brevir namanya itu ibadat harian, itu ada yang namanya ibadat bacaan. Kalau Bapak Ibu pergi dan berkunjung atau retret di Biara Rawaseneng, mereka berdoa ibadat bacaan itu pukul 3 pagi. Lalu kemudian dilanjutkan dengan ibadat pagi itu sebelum perayaan Ekaristi, biasanya itu 5:30. Lalu yang ketiga itu ibadat sebelum tengah hari, sekitar jam 10 dan jam 11. Lalu ibadat tengah hari jam 12. Lalu ibadat setelah tengah hari itu pukul 1 atau setengah 1. Lalu kemudian ibadat sore pukul 6 sore dan ditutup dengan ibadat kompletorium. Jadi gereja Katolik punya kekayaan rohani 7 kali sehari dalam 7 kali sehari dalam untuk doa. Itu namanya doa liturgi. Jadi itu dilakukan oleh para rahib, para pertapa. Lalu bagaimana dengan kita? Kita bisa mendoakan ibadat pagi dan ibadat sore. Maka kalau mau merasakan bagaimana doa ibadat pagi dan sore dan kompletorium, silahkan mampir ke seminari. Di situ dilatih mereka calon-calon imam untuk berdoa seperti itu. Doa bagi saya adalah bagaimana cara mendakunya Allah dalam hidup saya. Allah yang didagingkan, Allah yang dilibatkan dalam hidup saya. Jadi tidak serta-merta bahwa kita ini punya kekuatan sendiri, tetapi justru dengan kekuatan doa kita dimampukan dan kita diajak untuk berani mengambil resiko dalam hal apapun itu. Lalu hal yang kedua, bagaimana Yesus juga punya pengalaman rasa takut. Dikatakan bahwa tadi dalam bacaan Injil diingatkan oleh orang-orang Farisi, pergilah tinggalkanlah tempat ini karena Herodes akan membunuhmu. Peristiwa yang akan dialami oleh Yesus di Yerusalem itu sudah diketahui oleh Yesus. Tetapi bagaimana respon Yesus? Apakah Yesus itu mengurungkan niatnya untuk mewartakan misinya? Tidak. Tetapi Yesus tetap melanjutkan misinya untuk menyembuhkan orang, untuk mengusir setan-setan. Artinya, meskipun ada ketakutan di depan, dengan keyakinan bahwa Allah selalu menyertai hidup kita, yakinlah dan tetaplah beriman, sehingga ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kita pun sungguh akan kalah. Lalu pesan yang kedua, bagaimana Yesus rindu untuk mengumpulkan anak-anaknya. Sejauh apapun kita dengan Allah, atau bahkan sejauh apapun relasi kita dengan Allah, Allah punya cara yang kreatif untuk mengajak anak-anaknya berkumpul kembali kepada Allah. Mungkin ini pengalaman hidup kita sebagai orang-orang pengikut Kristus yang seringkali lupa akan tugasnya untuk melayani, untuk mengasihi, dan lebih baik mementingkan diri sendiri. Tetapi Yesus mau mengajak kita untuk mengumpulkan kembali kita. Sejauh apapun itu, seberdosa apapun kita, Yesus punya cara untuk tetap mengajak kita kembali kepadanya.
Artinya kita semua diajak untuk senantiasa ingat akan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan selalu menantikan kita, bahwa Tuhan selalu memberikan pengalaman-pengalaman baik, sehingga kita pun sadar bahwa dengan doa kita merasakan kehadiran Allah. Pada hari ini kita juga secara Gereja Universal berdoa atau bahkan menutup bulan Rosario, bulan dimana bagaimana kita berdevosi kepada Bunda Maria sebagai bunda pengikut Yesus atau bahkan bunda yang melahirkan Yesus. Bagi saya Bunda Maria adalah kawan sekerja Allah, kawan sekerja yang bukan hanya menemani kemuliaan Tuhan Yesus, tetapi justru menemani ketika Yesus mengalami penderitaan. Maka penting untuk kita sebagai orang beriman Kristiani untuk percaya kepada Bunda Maria, untuk percaya kepada pengalaman-pengalaman kesetiaan Bunda Maria kepada putranya, dan kita yakini bahwa Bunda Maria pun mendoakan dan menyertai kita di waktu senang maupun susah. Hari ini kita merayakan segala rasa syukur itu, kesetiaan kita dalam 30 hari atau bahkan sebulan untuk doa Rosario bersama, sehingga kita pun semakin hari semakin kenal tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yesus. Peristiwa sedih, peristiwa bahagia, peristiwa sukacita dan lain sebagainya kita kenangkan dan kita renungkan melalui doa Rosario. Maka hari ini kita semua diajak bagaimana pengalaman-pengalaman takut, kekhawatiran dan kecemasan bukanlah hal besar, tetapi kita punya Allah yang besar, punya Allah yang sungguh-sungguh mengerti dan memahami pergumulan hidup kita, sehingga kita berani untuk semakin melangkah maju meskipun ada ketakutan, ada keraguan, ada kecemasan dalam hidup kita. Yakinlah bahwa Allah senantiasa menyertai hidup kita. Semoga sabda Tuhan hari ini sungguh dapat menguatkan kita untuk menjadi pribadi yang semakin hari bertumbuh dan berkembang dalam iman dan dalam mewartakan cinta kepada sesama. Tuhan memberkati.